Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian. Tak perlu mempertegas berkali-kali Pak Hasto. Kami semua rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi sangat senang bergembira Pak Jokowi keluar dari Partai Banteng. Oke Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi trending lagi ya, pembahasan tentang Bapak Joko Widodo. Nggak ada habis-habisnya kayaknya kalau kita itu bahas Bapak Joko Widodo ya. Dia jadi presiden, namanya selalu hadir, selalu ada di media sosial, dan sekarang sudah tidak menjadi presiden pun nama beliau ini tidak seperti presiden-presiden sebelumnya ya. Artinya namanya itu seperti tidak tersebut-sebut lagi ya. Tapi Pak Joko Widodo ini ya nggak ada habis-habisnya kayaknya teman-teman ya. Ini lagi viral lagi ya. Nah, tapi ada momen lucu teman-teman waktu ditanya soal statusnya di PDIP, Pak Jokowi cuma ketawa dengan santai. Dia bilang masih punya KTA-nya kok di Solo. Bahkan dia sempat bercanda loh soal hubungannya dengan FX Rudy, ex-ketua DPC PDIP Solo. Katanya, udah lama besti. Ini menarik, menurut kalian gimana teman-teman? Akankah mereka geser ke partai lain? Serta pendapat kalian drop komen ya. Pak Jokowi dipecat dari kader PD. Dari kader PDI. Jawab sendiri. Tapi gue bener-bener sama responnya Pak Jokowi itu ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Iya. Sudah bukan lagi dari partai itu. Iya, berarti Partainya perorangan. Partainya jadi perorangan. Santai Pak Jokowi kalau menjawab teman-teman ya. Pak Jokowi, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak. Iya. Jangan gitu Pak, aduh. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak. Ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, dua kata, partainya perorangan. Gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya. Udah, gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kek gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolonglah Pak, tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan
seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya tahu Bapak jawab begitu mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan atau adu domba atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya sih blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri. Oke, Tolong Pak, jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri ya Pak ya. Ya. Maksudnya partai perorangan Oke, ala kita lanjut Jokowi itu nonton apa ya. sih? Coba kita interpretasikan ya. Ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu Pilpres atau Pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Iya, mending mutusin daripada Itu diputusin ya. PDIP. Mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan? Iya. Nggak gubris tuh PDIP. Nah, kita kembali lagi. Begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah, interpretasinya satu ya, pertama. Berarti ini Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun. Dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Ini maksudnya apa? Paham ya? Ada di mana-mana. Nah, Ada di yang kedua, mana-mana. bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Budek aku, budret Ya, kan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah, yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu, kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Iya. Di komen teman-teman ya. Salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya, salam waras, Pak. Ya, netizen saya bisa memastikan bahwa ternyata memang Hasto itu dapat tugas khusus dari Tugas PDIP. khusus seorang Hasto. Apa tugasnya? Bagaimana tulisannya, caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga. Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Ya. Dia tidak bisa mengekspresikan seorang gentleman. Ya, saya tidak melihat seorang Hasto itu seorang yang gentleman. Karena ngomongannya kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini ya berubah-berubah terus, tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. Sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan begitu, masikun. Apa iya? Dia malah mencari-cari sensasi murahan, ya, menampung aspirasi dari Felicia. Itu mantannya Kaisang. Jadi rupanya keluarganya Felicia ini kurang lebih 11-12 sama lah dengan Hasto ya. Ya mungkin agamanya juga seiman kali ya. Dan itu membuat saya juga bingung. Karena Katolik, kekristenan itu kan mengajarkan soal tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi ternyata perbendaharaan kata-katanya Hasto itu keluar dari apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kebusukan, kekotoran, maka yang keluar itu kotor dan busuk. Saya tidak tahu. Gitu, teman-teman ya. Ya, saya hanya menilai apa yang terlihat, yang diekspresikan seorang Hasto. Sementara pemerintahan Prabowo dan Gibran sedang merancang bagaimana menghadapi situasi ekonomi global, bagaimana di dalam negeri ya, menaikkan ekonomi, kerja ya,
Dan banyak lagi tugas-tugas pemerintah yang luar biasa saya lihat berat. Iya. Melihat situasi. Tetapi saya terhibur dengan pandangan seorang Hashim, ya, Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Prabowo, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan baik. Akan baik-baik saja. Minimal bertumbuh 8%. Dan dia ungkapkan itu di dalam wawancaranya. Pandangan-pandangannya, dan ini menggembirakan masyarakat Indonesia dan ya, menimbulkan satu optimistik. Ya, kita juga melihat Gibran sedang sibuk kerja ya, mewakili Bapak Prabowo dalam kehidupan pemerintahan, sementara Prabowo mengurus hal-hal yang penting. Nah, bertolak belakang dengan itu kita melihat PDIP dengan Hasto dan elit-elitnya sedang sibuk membuat pembusukan nama baik Jokowi dan keluarga. Dan ini kontradiktif sama sekali. Tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, tetapi sebaliknya, ya, menjelekkan nama baik orang itu tidak baik. Sangat-sangat berdosa. Iya. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kita tahu bahwa membunuh itu sudah dosa. Iya. Ya, sama dengan fitnah. Jadi fitnah yang terus, ya, diungkapkan oleh seorang Hasto, sekjen di bidang pembusukan. Dan ini ironi, saudara, karena Hasto itu merepresentasikan sebuah partai yang besar. Ya, besar. Begitu, apa nggak ada lagi gitu kerjaan lain gitu selain kerjaan yang saat ini dia terus melakukan hal-hal semacam itu. Ya, boleh-boleh saja mencoba menghibur ya para elit PDIP, berkonsolidasi karena kekalahan PDIP di provinsi-provinsi strategis, ya, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sumatera Utara, dan terlihat ini juga karena ulahnya seorang Hasto. Ya, kekalahan di Jawa Tengah, dia mencoba melimpahkan kambing hitamnya kepada Bambang Pacul. Dan itu memang pola-pola dari Ibu Megawati. Ya, PDIP. Ini menurut Bapak ini teman-teman ya? Polanya semacam itu. Karena kalau petugas partai, ya kesian Bambang Pacul. Dia juga sudah memperingatkan, jangan melawan orang baik. Ya, jangan melawan orang cantik. Tapi Hasto adalah tipikal orang yang tidak mudah introspeksi. Karena dia dididik oleh Megawati untuk jadi seperti itu. Ya, bukan ajaran-ajaran agamanya yang membentuk dia menjadi orang yang stay humble, stay foolish, ya. Tapi dia tampil dengan jumawahnya, ya, selalu begitu. Dan saya bisa melihat seorang Hasto akan selesai. It's a matter of time. Seorang Hasto akan ditinggal, dilupakan orang karena tidak punya prestasi selain membusukkan nama baik orang. Ya, itulah kehidupan manusia. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kau tanam akan kau petik buah-buahnya. Ya, tentunya memang ironi, ya. Dan pesan sponsor, kalau Anda ingin sehat, lihat keranjang kuning ini, apa yang saya konsumsi untuk saya menjadi sehat. Saudara, malah tugas pemerintahan Prabowo Gibran ini memang luar biasa beratnya. Ya, tidak mudah. Tapi saya optimistik. Dengan tim yang kuat, solid, ya, maka semua akan berjalan dengan luar biasa. Ya, kita doakan pemerintah. Kita lupakan mengenai PDIP yang menjadi oposisi. Ya, saya juga menghimbau kepala daerah yang diusung oleh PDIP, ya tentunya jangan balelo, ikut program
pemerintahan pusat. Hormati pemimpin kita, ya, baik itu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena kita diawasi oleh anak cucu kita dan memberikan contoh suri tauladan bagi generasi muda. Apa jadinya kalau kita berperilaku tidak baik dan dicontoh anak cucu kita? Ya. Bayangan memiliki generasi Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud kalau para pemimpinnya memberikan contoh-contoh suri tauladan. Dan salah satu hal yang paling penting adalah kader partai. Jadi kalau kader partainya semacam Hasto dan elit PDIP, saya tidak yakin bangsa ini akan bangkit. Tidak yakin dong. Ya, kita berdoa buat bangsa ini agar semakin hebat. Indonesia maju. Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman ya. Ini kita kalau mendengarkan dari kritikan Bapak yang terakhir ini itu lumayan pedas sekali teman-teman ya. Luar biasa. Nah itu tadi teman-teman ya beberapa video ya ketika Bapak Jokowi sudah dipecat dari partai ya. Ada tanggapan dari masyarakat, ada yang mendukung. Kita lihat berita dulu ya. Jokowi dipecat. Keluarga Jokowi dipecat PDIP, tanggapan Golkar dan Gerindra hingga alasan pemecatannya. Oke ya. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengumumkan bahwa Presiden ke-7 Jokowi bukan bagian dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobi Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP. Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan, kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP Jakarta Rabu 4 Desember 2024. Gerindra terbuka untuk Jokowi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa partainya terbuka dengan Jokowi. Namun Prabowo mengatakan tidak bisa memaksa Jokowi masuk. Oh, kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa memaksa beliau masuk, kata Prabowo usai menerima Jokowi di kediamannya Rumah Kartanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 6 Desember 2024. Oke teman-teman ya, kita lihat dari respon Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bakal menerima Joko Widodo dengan tangan terbuka jika ingin bergabung dengan partainya. Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang, lalu merenung, kemudian menentukan pilihan ke Golkar, misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka, kata Sumarji di Komplek Parlemen Jakarta Kamis 5 Desember 2024. Pada Selasa 3 Desember 2024, Jokowi tak menjawab dengan tegas dan hanya melemparkan senyum kepada awak media ketika ditanya terkait status keanggotaannya di PDIP. Lalu yang ketiga, anggota kehormatan. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Laupati, menjelaskan bahwa Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partainya meski tidak mempunyai KTA. Ia memaparkan ada dua jenis keanggotaan di Partai Golkar, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara, kalau mereka negarawan tidak perlu ada KTA, kata Derek di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek, Nelly Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat. Peluang keluarga Jokowi masuk Gerindra. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad,
belum bisa memastikan peluang keluarga Jokowi masuk bergabung. Saya nggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai. Saya tidak bisa mengatasnamakan Gerindra dalam menjawab hal ini, katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 5 Desember 2024. Oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video-video dari masyarakat atau netizen yang memberikan tanggapan tentang pemecatan Bapak Joko Widodo. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.